Pernah lihat nggak sih ada influencer atau kreator konten datang ke lokasi bencana? Niatnya sih kelihatannya mulia ya, mau bantu. Tapi pas kamera udah nyala, posenya diatur, kita jadi mikir, ini beneran tulus mau nolong atau cuma cari panggung buat naikin nama? Coba deh, bayangin suasananya. Puing-puing di mana-mana, kondisi masih darurat banget. Tapi di tengah-tengah itu semua, ada tim lengkap bawa kamera, lampu, mikrofon. Mereka bukan lagi ngeliput berita, tapi lagi syuting buat konten Sang Pahlawan. Tragedi kok malah jadi kayak lokasi syuting ya? Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Waktu penderitaan orang lain dijadiin tontonan, batas antara empati yang tulus sama eksploitasi demi engagement itu di mana sih sebenarnya? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, kita masuk ke babak pertama. Kita mau lihat gimana cerita di konten-konten bencana ini seringkali bergeser. Fokusnya tuh jadi bukan lagi ke korban, tapi malah ke si pembuat kontennya sendiri. Lihat deh perbandingan ini. Di kolom kiri itu yang seharusnya jadi fokus utama. Korban dan apa yang mereka butuhin. Tapi coba lihat di kolom kanan, yang sering kejadian malah fokusnya ke aku, si kreator. Ceritanya jadi soal aku yang datang, aku yang jadi pahlawan, korban, ia cuma jadi figuran buat latar belakang kisah heroik si kreator. Dan ini nih, kayaknya udah jadi resep wajibnya. Penampilannya dibikin teatrikal, gesturnya dramatis. Tim dokumentasinya juga siap sedia, mastiin setiap momen kepahlawanan itu kerekam dengan sempurna. Sedihnya, para korban yang harusnya jadi pusat perhatian malah cuma jadi properti biar kontennya makin dramatis. Oke, sekarang kita geser dari apa yang kita lihat ke kenapa hal itu bisa terjadi. Di babak kedua ini, kita coba bongkar. Kira-kira apa sih motivasi di balik konten-konten semacam ini? Fenomena ini punya istilah yang kita semua udah kenal banget, panjat sosial alias pansos. Sebuah musibah yang harusnya jadi momen buat kita nunjukin solidaritas, malah dijadiin kesempatan buat naikin popularitas. Ini nih akar masalahnya. Terus, apa sih imbalannya? Biasanya ada 3 keuntungan besar. Pertama, jelas popularitas instan dari cloud chasing. Kedua, ya cuan dari iklan yang nempel di konten viral. Dan yang ketiga, ini yang paling canggih, ngebangun citra dermawan biar bisa narik sponsor sama endorsement. Wah, paket lengkap yang menggiurkan banget ya. Sekarang kita lanjut buat lihat dampaknya. Soalnya, ketika aksi amal udah jadi kayak sebuah pertunjukan, ada harga mahal yang harus dibayar. Dan yang bayar itu bukan si kreatornya, tapi kita semua, sebagai masyarakat. Coba lihat angka ini, 10 miliar rupiah. Gila kan? Ini bukan uang pemerintah loh, tapi uang yang dikumpulin dari masyarakat, cuma dalam waktu 24 jam lewat satu orang influencer. Ini bukti kalau rasa solidaritas dan kepercayaan kita itu luar biasa besar. Tapi pertanyaannya, setelah dana sebesar itu kekumpul, nama siapa yang paling sering disebut-sebut? Wajah siapa yang paling banyak muncul di berita? Nah, di sini nih letak ironisnya. Sang kreator dipuji-puji, dielu-elukan sebagai pahlawan, dapat semua sorotan. Sementara itu, ribuan donatur tulus yang jadi tulang punggung dari donasi itu, yang sebenarnya pahlawan sejati, mereka tetap anonim, nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu. Dan inilah akibatnya. Ketika panggungnya cuma buat satu orang, dan prosesnya nggak transparan, yang pelan-pelan hancur itu adalah hal yang paling berharga, kepercayaan publik. Kepercayaan itu gampang banget luntur. Kenapa? Ya karena nggak transparan. Uangnya lari kemana? Dipakai buat apa aja? Siapa yang terima? Tanpa laporan yang jelas, wajar dong kalau masyarakat jadi curiga dan bertanya-tanya, duit gue beneran nyampe nggak ya? Atau jangan-jangan ada yang nyangkut di jalan? Tapi ada dampak lain yang lebih bahaya. Ketika mengeksploitasi tragedi itu dianggap normal, bahkan dapat tepuk tangan, standar etika kita semua jadi ikut turun. Niat tulus buat nolong akhirnya bisa kalah sama godaan buat ngejar likes dan views. Oke, sekarang yuk kita coba kembali ke intinya. Apa sih sebetulnya arti bantuan yang tulus itu? Bantuan yang benar-benar datang dari hati, bukan karena butuh sorotan kamera. Bedanya tuh jelas banget kayak yang kita lihat di sini. Bantuan yang tulus fokusnya cuma satu, korban. Nggak perlu diliput juga nggak apa-apa. Sementara bantuan yang cuma pertunjukan, dia butuh banget sama kamera dan publikasi. Karena tujuan utamanya ya cari pujian dan pengakuan. Ada sebuah pepatah bijak yang rasanya pas banget buat ngingetin kita semua. Kebaikan yang sejati itu nggak butuh panggung. Dia bekerja dalam sunyi, lahir dari hati. Pengingat yang penting banget di zaman serba konten ini. Jadi ini kesimpulannya.
martabat korban itu harga mati. Mereka bukan objek, bukan properti visual yang bisa seenaknya dieksploitasi buat naikin citra seseorang. Titik. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan buat kalian renungin. Di zaman dimana kayaknya semua hal itu harus dipamerin, masih ada nggak sih tempat buat kebaikan yang diam-diam? Kebaikan yang tulus, yang nggak perlu direkam, diupload, terus dapat tepuk tangan virtual dari netizen? Coba deh kita pikirin bareng-bareng.